Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muizzuddin, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'hadul Islam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Hari ini Rabu 14 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG Fikih batch 1 tahun 2025 pada peserta didik kelas 7 dengan materi membentuk pemimpin yang optimis melalui zikir dan doa setelah salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat selalu ya. Semangat belajar, masih semangat? Siap belajar? Siap. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita periksa dulu kehadiran. Nah, Bapak akan absen nih. Tapi Bapak tanya aja, yang tidak masuk hari ini ada? Ada siapa? Yang tidak masuk? Elzar? Sama? Sahrul. Oke, Elzar dan Sahrul yang tidak masuk hari ini. Oke, semuanya berarti masuk. Oke. Sekarang kalian berdiri. Kita mau periksa kerapihan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, periksa dulu kerapihan. Berdiri. Nah, pastikan bajunya rapi. Oke, rambutnya yang laki-laki juga rapi. Ya, jilbabnya juga rapi. Ketua kelas gimana? Kondisi kerapihan anak-anak sudah? Rapi sudah? Kondisi kelas? Oke, gimana? Sebelum kita mulai doa nih untuk pembelajaran, sudah bersih? Tidak ada sampah? Ya, di bawahnya? Oke, nggak ada. Oke, siap, duduk kembali. Nah, kita memulai pembelajaran dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Doa kita baca Al-Fatihah. Kita baca untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pendiri-pendiri bangsa ini, para pahlawan, terutama di bidang pendidikan. Dimulai dipimpin oleh Najwa. Silakan Najwa. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Kalau bilang madrasah, kalian jawab hebat. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Oke, siap belajar? Oke, siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bacakan kesepakatan belajar. Nah, ketua kelas, kesepakatan belajar kita kali ini tolong dibacakan ke rekan-rekan yang lain. Apa saja kesepakatan belajarnya? Enggak? Maju ke depan. Kesepakatan belajar.
dengan sungguh-sungguh. 2. Saling menghargai saat berdiskusi. 3. Fokus saat teman atau guru berbicara. Oke, sudah. Oke, terima kasih Nadia. Silakan duduk ke tempatnya. Itu tadi kesepakatan belajar kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. 1, diingat, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, saling menghargai saat nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, fokus saat teman atau guru berbicara. Siap semuanya? Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila sebagai bentuk siswa mencintai tanah air. Ya, kita biasakan lagu-lagu kebangsaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, silakan kembali. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, coba Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu minggu kemarin. Namanya persepsi. Kita belajar tentang apa kemarin? Sholat ya. Oke, sholat itu secara istilah apakah masih ingat? Ada yang masih ingat secara istilah? Oke, Najwa, sholat secara istilah apa Naj? Perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Oke, luar biasa, kasih aplausnya. Perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan, kalau bahasa Arabnya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, kalau kita sholat, kita memulai dengan takbiratul, berarti angkat tangan itu namanya takbiratul ihram. Kenapa ihram? Karena haram. Yang halal menjadi haram ketika sudah mengangkat kedua tangan. Makan halal, minum halal, ngomong menjadi haram kalau sudah angkat kedua, karena bisa membatalkan sholat. Paham ya? Itu pelajaran yang telah lalu. Oke, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video tentang kisah inspiratif dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau khalifah, ya, khalifah yang kita kenal ada 4 Khulafaur Rasyidin. Ada pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah pemimpin-pemimpin hebat dengan suri tauladan yang luar biasa, pemimpin yang dekat dengan Sang Pencipta. Nah, ini ada kaitan dengan tema kali ini, bab kali ini, materi tentang membentuk pemimpin yang optimis melalui zikir dan doa setelah sholat. Oke, kalian lihat videonya. Perhatikan. Catat apa saja yang bisa kalian simpulkan. Buka bukunya, silakan catat poin-poin yang penting. Silakan catat poin-poin yang penting. Lihat videonya. Pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Barusan kita melihat sekilas cuplikan video tentang kisah inspiratif dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin Islam yang dengan kepemimpinan beliau Islam menjadi peradaban yang luar biasa, maju. Karena beliau memimpin dengan iman dan takwa.
ya, dengan keimanan dan ketakwaan. Tadi kita dengar dari karomah beliau, karomah itu kemuliaan yang Allah kasih kepada para kekasih. Sungai Nil itu mengering. Tahu Sungai Nil? Di mana letak Sungai Nil? Di negara Mesir, benua Afrika. Masih di wilayah kekuasaan Khalifah Umar. Dikirim surat sama Amr bin As, gubernur Mesir waktu itu, mengirim surat bahwa ya Khalifah, Sungai Nil mengering. Padahal sungai tersebut diperuntukkan untuk warga Mesir, ya, dalam pertanian. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Umar bin Khattab surat tersebut dengan jawaban yang luar biasa. Kalau engkau diciptakan oleh Allah, maka mengalirlah airmu. Seolah itu ngomong ke Sungai Nil lewat surat dan dilemparkan sama gubernur Amr bin As surat tersebut, dan dengan seketika keajaiban ada. Sungai tersebut mengalir kembali dengan deras. Itu di antara karomah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa beliau bisa menjadi pemimpin yang luar biasa hebat dan disayang oleh rakyatnya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Najwa. Karena keimanan dan ketakwaan beliau kepada Allah. Aplaus, kasih aplaus. Betul. Karena keimanan dan ketakwaan beliau kepada Allah sehingga membuat beliau selalu dekat dan takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan zalim sebagai pemimpin. Ini penting. Kalau kita menjadi pemimpin, kita harus berbuat adil dengan siapapun masyarakat kita, apapun rakyat kita, agamanya, kita harus berbuat adil. Pertanyaan reflektif personal masing-masing nih. Nah, sekarang coba renungkan sama kalian semua, renungkan setelah kita menyimak tadi video inspiratif, apa yang kalian rasakan gitu ya, saat melihat pemimpin dengan sosok seperti itu yang rendah hati dan religius. Apa yang kalian rasakan? Mangga yang bisa menjawab, yang mau? Oke, Maulana Yusuf. Yang saya rasakan ketenaran dan keagungan dan ingin seperti beliau, menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa dan adil. Oke, luar biasa, kasih applause. Jadi kata Maulana Yusuf kagum terhadap kepemimpinan dan sosok Khalifah Umar bin Khattab yang beriman dan bertakwa serta adil dalam memimpin. Kasih aplaus sekali lagi untuk semangatnya dalam belajar kali ini. Nah, jangan musuh ya. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar bagaimana zikir dan doa setelah sholat bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang optimis, tenang, dan layak menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi bukan hanya soal ibadah, zikir dan doa itu, tidak hanya soal ibadah, tapi juga membentuk akhlak dan cara berpikir kita. Melalui kegiatan kali ini, Bapak harap kalian semua bisa menunjukkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila, seperti bertakwa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama. Nah, kita juga akan menumbuhkan karakter pelajar rahmatan lil alamin, seperti sopan santun, takut, tasamuh, toleran, dan berpikir terbuka. Sebelum kita mulai kegiatan, Bapak akan memilih kegiatan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kemarin kan sudah ngisi angket gaya belajar masing-masing. Ada 3 gaya belajar. Pertama, belajar gaya diferensiasi visual. Yang kedua, auditori. Yang ketiga, kinestetik. Ya, kalau yang suka gambar dan baca bisa milih kegiatan visual.
visual. Kalau kalian sukanya mendengar dan menyimak, bisa memilih auditori. Nah, kalau yang suka bergerak nggak mau diem, itu ya bergerak, pengennya tampil segala macam, itu memilih kinestetik. Nah, siap semuanya? Oke, mari kita mulai kegiatan dengan semangat. Insya Allah penuh manfaat. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah membagi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah, anak-anak, ini tahapan eksplorasi konsep namanya. Sekarang kita masuk ke tahapan eksplorasi. Kalian akan belajar sesuai dengan cara belajar yang paling kalian sukai. Ya, ada 3 gaya belajar yang tadi Bapak sebutkan: visual, auditori, atau kinestetik. Gitu ya. Bagi kalian yang suka melihat dan membaca, silahkan pilih gaya belajar visual. Di kelompok sebelah sini sudah. Nanti akan mengamati infografis berjudul manfaat zikir dan doa, dan akan kalian Bapak kasih pertanyaan di LKPD untuk dijawab. Nah, ini contoh infografis manfaat zikir dan doa untuk kelompok visual. Silakan perhatikan dan pertanyaannya pun dijawab di LKPD. Bapak udah sebar LKPD-nya kan? Ya, sebelumnya tadi udah Bapak sebar LKPD-nya. Nah, terus untuk kelompok yang auditori, kalian kelompok auditori mendengarkan rekaman, ya, rekaman tentang potongan kisah Rasulullah berzikir setelah sholat. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Nanti akan Bapak tanya. Begitu juga untuk kelompok kinestetik. Kinestetik itu kalian praktekkan zikir, kinestetik, halo, ya masih ada, mempraktekkan zikir dan doa bersama. Nanti kalian pun akan ditanya pertanyaan, silahkan jawab. Dimulai dari sekarang. Silahkan jawab pertanyaannya. Kerjasama tim, kerjasama kelompok ini amat penting untuk Bapak menilai. Jadi aktif partisipasi kelompoknya, jangan diam. Selesai. Kalian sudah melihat kelompok visual tentang infografis yang Bapak kasih, zikir dan doa, manfaatnya. Nah, pertanyaannya tolong dijawab yang tadi Bapak kasih di LKPD. Apa manfaat zikir yang paling cocok bagi seorang pemimpin? Apa jawabannya? Sudah kamu jawab. Bertiga, sudah. Oke, kerjasama tim yang bagus. Apa? Zikir membantu seorang pemimpin memiliki ketenangan hati sehingga bisa berpikir dari saat mengambil keputusan. Oke, zikir membantu seorang pemimpin memiliki ketenangan hati sehingga dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru, gitu ya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang lain mau jawab? Kekuatan. Kasih aplaus untuk kelompok visual. Oke, terima kasih ya kelompok visual. Oke, sekarang kelompok auditori. Nah, auditori sudah jawabannya sudah ada, yakin? Nah, untuk auditori, pesan yang bisa kamu ambil dari rekaman kisah tersebut apa? Saya belajar bahwa Rasulullah selalu berzikir setelah salat sebagai bentuk syukur dan tawakal kepada Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, kasih aplaus untuk kelompok auditori. Luar biasa jawabannya. Oke, nah sekarang kelompok kinestetik. Nah, ini kinestetik. Nah, kelompok kinestetik, apa yang kalian rasakan setelah membaca zikir tersebut? Bagaimana perasaan kalian? Saya merasa lebih tenang, damai, dan tidak cemas, seolah-olah hati saya diberi kekuatan baru. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok kinestetik. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat. Mbak, madrasah, madrasah, alhamdulillah bagus. Kalian sudah mulai memahami zikir dan doa bukan hanya ibadah, tapi juga bekal untuk menjadi pribadi yang kuat dan tenang. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, kolaborasi dan analisis nilai. Nah, kita akan
masih diskusi kelompok, mendiskusikan dua pertanyaan berikut. Satu, mengapa seorang pemimpin perlu rutin berzikir dan berdoa? Yang kedua, sikap apa saja yang bisa tumbuh dari kebiasaan itu? Nah, Bapak kasih LKPD. Tadi sudah ada di kalian masing-masing kelompok LKPD-nya. Ada LKPD pertanyaan yang dijawab. Berikut juga tabel. Ada tabel untuk kalian isi nilai dari zikir dan doa. Contohnya ketenangan hati. Dampaknya apa bagi pemimpin? Mampu bekerja, berpikir jernih saat memimpin. Nah, kalian bisa menambahkan 2 atau 3 nilai lain yang menurut kalian penting. Bebas, silakan berdiskusi dan pastikan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif dan berkontribusi. Jangan ada yang diam. Ini nanti Bapak melakukan penilaian. Kelompoknya bekerja sama tidak? Oke, silakan mulai dari sekarang. Silakan tulis. Nanti kalian jawab dengan sesuai hati kalian. Oke, waktunya tinggal beberapa menit. Silakan. Secara serius, Bapak udah melihat kerjasama kelompok kalian. Terus tulis jawaban. Silakan. Partisipasi aktif dalam kontribusinya. Nah, kalau sudah selesai menjawab, masing-masing kelompok diwakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang kalian jawab. Ya, masing-masing kelompok mewakili 1 orang untuk mempresentasikan jawaban. Jadi di sini dikembangkan pendapat dan mental berani untuk berbicara dan berpendapat. Dibangun mental di sini. Oke? Sudah? Kelompok auditori gimana? Kelompok auditori sudah beres? Sudah. Kelompok visual? Kelompok kinestetik? Oke, sudah. Silakan persiapkan siapa wakil kelompoknya yang mau menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan 1 orang kumpul di sini. Silakan maju ke depan dengan Juwita. Kasih aplausnya Juwita. Oke. Bagaimana Ji presentasi kamu dari hasil diskusi? Oke, silakan. Gimana? Silakan Pak Keri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengembangkan hasil diskusi kami. Menurut kami seorang pemimpin perlu rutin berzikir dan berdoa, karena hal itu akan menjadikan pemimpin sebagai sosok yang ringan, tidak mudah panik, dan selalu ingat kepada Allah dalam mengambil keputusan. Inilah hasil diskusi kami. Oke, sudah. Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Zikir itu ketenangan batin, tanggung jawab, keikhlasan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplaus, kasih aplausnya. Terima kasih kembali. Itu untuk kelompok visual. Luar biasa. Kelompok selanjutnya kelompok auditori, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan Maulana Yusuf. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berpendapat bahwa zikir dan doa sangat penting bagi seorang pemimpin. Karena itu akan menumbuhkan kesadaran spiritual dan etika yang tinggi. Dengan berzikir seorang pemimpin tidak merasa paling hebat, tapi sadar bahwa Allah yang Maha mengatur. Oke, cukup. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, luar biasa. Jadi kata kelompok auditori, zikir itu menumbuhkan kesadaran dan selalu merasa tawadu, tidak merasa hebat, karena Allah lah yang maha
Hebat. Itu yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Silakan duduk. Kasih aplausnya untuk Maulana Yusuf. Dari kelompok auditori. Nah, terakhir kita kelompok kinestetik. Bangga, kinestetik, tampakkan kehadiran hidupmu. Ini siapa? Di kelompok kinestetik, konsentrasi. Ya, dengan tegas dan lugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berkesimpulan bahwa seorang pemimpin yang terbiasa berzikir dan berdoa akan lebih bijak dalam bertindak. Dia akan menyadarkan keputusannya kepada Allah dan tidak hanya mengikuti hawa nafsu. Sudah, Pak. Oke. Jadi apa kesimpulannya tadi? Berpikir secara tidak terburu-buru, tidak mengikuti hawa nafsu, gitu ya. Karena apa? Karena keputusan apapun yang dia putuskan itu lewat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hawa nafsu ya. Luar biasa untuk kinestetik. Terima kasih, kasih aplaus. Terima kasih banyak. Nah, inilah yang membuat seorang pemimpin bisa tetap sabar, tenang, dan percaya diri dalam situasi yang sulit. Kita ke tahap yang ketiga, aplikasi dan penerapan nilai. Nah, ya, tahap ketiga, aplikasi dan penerapan nilai atau deep learning. Kalian siapkan buku catatan kalian, buka, sambil tuliskan secara singkat 2 hal. Pertama, pertanyaan ini jawab sama kalian. Nilai apa yang paling menginspirasi saya dari kegiatan hari ini? Ya, kegiatan pembelajaran kali ini itu apa yang bisa kalian petik inspirasinya? Yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau sekolah? Nah, nanti akan membacakan hasil refleksinya masing-masing. Bapak kasih kesempatan bagi yang ingin berbagi refleksinya. Oke? Oke, Bapak bagikan untuk refleksi kalian. Tulis di kertas. Oke? Nanti kumpulkan saja ke Bapak. Nanti Bapak akan bacakan refleksi kalian masing-masing. Sudah? Oke, silakan kumpulkan ke depan kertasnya masing-masing. Kumpulkan refleksi kalian. Bapak akan bacakan hasil daripada refleksi kalian masing-masing tentang kegiatan hari ini. Oke, silakan taruh. Ya. Masih semangat, harus semangat Yusuf ya. Oke, masih semangat. Sudah? Oke, ini contoh jawaban refleksi kalian. Itu Maulana Yusuf. Kata Maulana Yusuf, refleksinya katanya nilai yang paling menginspirasi saya adalah keikhlasan, kata Maulana Yusuf. Terus saya bisa menerapkannya dengan tidak berharap pujian ketika membantu orang tua atau teman dan ikhlas dalam belajar. Kasih aplaus untuk Maulana Yusuf atas refleksinya. Terus untuk refleksi dari Najwa. Najwa bilang, nilai yang paling menginspirasi saya adalah ketenangan hati dari zikir. Itu kata Najwa. Nilai yang paling menginspirasi saya adalah ketenangan hati dari zikir. Saya pun akan rutin berzikir setelah sholat agar tidak mudah panik saat ujian atau ada masalah dengan teman. Luar biasa, mudah-mudahan dikabul ya berzikir setelah sholat. Kasih aplaus untuk Najwa. Untuk Juwita,
kata Juwita, saya terinspirasi oleh sikap optimis yang dimiliki oleh pemimpin karena doa. Saya ingin memulai membiasakan berdoa sebelum belajar dan percaya bahwa saya bisa sukses kalau berusaha dan berdoa. Luar biasa, kasih aplaus untuk Juwita. Nah, untuk Risma, kata Risma, nilai yang paling menginspirasi saya adalah tawadu atau rendah hati. Wah, luar biasa. Saya bisa menerapkannya dengan tidak sombong, walaupun mendapat nilai yang bagus dan tetap menghargai teman. Aplaus untuk Risma. Nah, terakhir, tidak semuanya Bapak bacakan. Terakhir, untuk Salwa, kata Salwa apa? Saya belajar bahwa seorang pemimpin harus sabar dan tenang. Kata Salwa gitu. Saya akan belajar sabar saat kerja kelompok. Nah, makanya diam kan sabar, tapi bukan berarti diam terus ya, harus aktif. Dan tidak mudah marah kalau teman terlambat. Oke, kasih aplaus untuk Salwa untuk semuanya. Tetap semangat dalam pembelajaran kita. Nah, penutup, alhamdulillah Bapak bangga kepada kalian mulai menyadari pentingnya nilai-nilai Islam dalam zikir dan doa. Kita sudah belajar bersama hari ini. Kita tidak hanya memahami pentingnya zikir dan doa, tapi juga bagaimana kita zikir dan doa tersebut bisa membentuk kita menjadi calon pemimpin yang optimis dan kuat. Mudah-mudahan kalian di masa yang akan datang ada yang menjadi pemimpin. Pemimpin anak-anak kalian nanti. Pemimpin yang hebat di pemerintahan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, untuk tugas nanti, tugas yang akan datang, mulai hari ini lakukan zikir dan doa setelah sholat. Cobain sama kalian 7 hari berturut-turut 1 minggu. Sholatnya jaga, habis itu zikir ya, dan doa. Nah, nanti apa yang kalian rasakan tulis di buku kecil harian. Punya kan buku harian? Biasanya kan yang perempuan suka rajin tulis diary ya, buku di diary, buku harian. Semoga Allah menjadikan kita semua pemimpin yang sabar, rendah hati, dan selalu dekat dengannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan bareng-bareng Lam Yahtalim sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ditutup dengan doa, setelah itu baru Lam Yahtalim. Silakan ditutup dengan doa. Najwa, pimpin ketua kelas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lam Yahtalim mangga Najwa. Lam Yahtalim Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.